Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau, jalur laut strategis, dan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai raksasa geopolitik di Asia Tenggara yang sedang tidur panjang. Namun, dalam berbagai laporan, seperti dari World Bank dan McKinsey, Indonesia terus digambarkan sebagai emerging power yang belum sepenuhnya bangkit. Sementara itu, negara-negara seperti Vietnam dan Filipina melesat cepat dalam aspek diplomasi dan industri. Pertanyaannya, apa yang menghambat kita? Sebagian besar hambatan tersebut berasal dari ketergantungan struktural terhadap negara-negara besar, terutama dalam hal investasi, teknologi, bahkan kebijakan fiskal. IMF dan World Bank masih menjadi rujukan utama kita dalam menentukan arah pembangunan. Di balik itu, ada ketakutan dari pihak asing. Jika Indonesia berhasil mandiri dan membangun infrastruktur strategis sendiri, maka pengaruh negara-negara besar akan berkurang drastis. Kemandirian Indonesia adalah mimpi buruk bagi pihak yang selama ini menggantungkan kepentingannya pada ketergantungan kita. Contohnya bisa dilihat dari bagaimana pengaruh asing begitu besar dalam sektor tambang nikel, energi, dan perkebunan sawit. Investor asing menguasai lebih dari 60% aset strategis di sektor ini menurut laporan Global Witness 2023. Bahkan, banyak kontrak-kontrak jangka panjang yang ditandatangani sejak era Orde Baru masih berjalan hingga kini. Jika Indonesia benar-benar berdaulat penuh, maka ini berarti renegosiasi besar-besaran yang tentu saja tidak diinginkan pihak luar. Narasi tentang stabilitas investasi sering digunakan sebagai dalih untuk menahan perubahan besar dalam kebijakan nasional. Padahal, stabilitas yang dimaksud kerap menyamarkan ketimpangan penguasaan aset. Indonesia yang mandiri akan punya kebijakan fiskal sendiri, akan berani menolak investasi yang eksploitatif, dan akan bisa mengatur distribusi kekayaan untuk kepentingan nasional. Inilah yang ditakuti, sebuah Indonesia yang bisa berkata tidak dan tetap berdiri tegak. Kebangkitan Indonesia bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal arah geopolitik. Dalam skenario global, Indonesia adalah pemain kunci dalam Indo-Pasifik. Jika kita mulai berdiri di atas kaki sendiri, maka aliansi strategis seperti Quad, AUKUS, atau bahkan inisiatif Tiongkok seperti BRI akan kehilangan satu komponen penting dalam permainan pengaruh di Asia Tenggara. Itulah mengapa Indonesia yang mandiri menjadi ancaman, bukan karena agresinya, tapi karena ia tak lagi bisa dikendalikan. Salah satu indikator kemandirian sebuah negara adalah kekuatan industrinya. Namun, Indonesia masih mengalami deindustrialisasi sejak awal 2000-an. Menurut Bappenas, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB turun dari 29% 1997 menjadi sekitar 19% 2023. Banyak pabrik tutup dan kita justru menjadi pasar konsumtif untuk produk luar negeri. Siapa yang diuntungkan? Negara-negara eksportir besar yang menjadikan Indonesia sebagai target pasar. Saat kita mulai membangun industri strategis seperti mobil listrik, baterai, hingga pabrik pesawat CN235 dan N219, banyak tekanan datang dari luar. Dalam kasus pengembangan mobil listrik nasional, banyak vendor asing tidak bersedia berinvestasi jika Indonesia tidak membuka penuh akses ekspor bahan mentahnya. Padahal, kita berusaha keluar dari jebakan eksportir bahan mentah dan masuk ke industri hilir. Tekanan ini membuktikan bahwa Indonesia yang punya kontrol penuh atas industrinya dianggap berbahaya bagi pasar global yang mapan. Contoh lain adalah industri farmasi dan alat kesehatan. Saat pandemi, kita melihat betapa tergantungnya Indonesia terhadap impor.
Ketika kita mencoba membangun ekosistem lokal, dari vaksin hingga bahan baku obat, banyak kendala muncul, termasuk dari paten internasional dan hak lisensi. Jika Indonesia bisa lepas dari ketergantungan ini, maka banyak negara akan kehilangan pasar bernilai miliaran dolar. Hal yang sama berlaku pada teknologi pertahanan. Negara seperti Korea Selatan dan Turki bisa membangun industri senjata mandiri karena strategi nasional yang konsisten. Indonesia punya potensi yang sama lewat PT Pindad, PT DI, dan Land Industri. Tapi banyak program modernisasi justru berujung pada impor teknologi atau hibah dari luar negeri yang punya syarat tertentu. Ini adalah bentuk pembatasan halus agar Indonesia tidak punya otonomi pertahanan penuh. Kemandirian industri adalah momok bagi negara-negara pemasok teknologi global. Karena jika Indonesia bisa membangun semuanya sendiri, dari traktor hingga kapal selam, maka peran negara luar sebagai penyuplai akan runtuh. Itulah sebabnya banyak pihak sangat waspada terhadap gerakan Indonesia menuju industrialisasi strategis. Data adalah emas baru. Di era digital, siapa yang menguasai data, dia yang menguasai dunia. Tapi, bagaimana jika data 270 juta rakyat Indonesia disimpan dan diproses di server milik asing? Inilah yang sedang terjadi. Mayoritas platform digital dari media sosial, marketplace, hingga layanan cloud dikendalikan oleh raksasa teknologi luar negeri seperti Google, Meta, dan Amazon. Artinya, data kebiasaan, preferensi, hingga perilaku ekonomi kita berada dalam pengawasan mereka. Ini bukan soal paranoid. Menurut laporan Freedom House dan Digital 2024 Report, 87% trafik digital di Indonesia keluar masuk lewat server asing. Bahkan, ketika kita membuka aplikasi domestik, seringkali data tetap ditransfer ke luar negeri. Ini menyulitkan pemerintah dalam membangun sistem keamanan siber yang kuat. Lebih parahnya lagi, data ini seringkali digunakan untuk memetakan pasar, mengarahkan opini publik, bahkan mengintervensi pemilu secara algoritmik. Negara-negara yang dominan dalam dunia digital tentu khawatir jika Indonesia membangun tembok digital seperti yang dilakukan Tiongkok. Indonesia yang mengembangkan ekosistem cloud sendiri, search engine lokal, dan sosial media nasional akan mengganggu dominasi mereka. Tidak heran jika banyak tekanan soft diplomacy dilakukan untuk menjaga keterbukaan pasar digital Indonesia. Banyak juga startup Indonesia yang akhirnya dibeli atau diambil alih oleh perusahaan asing. Ini membuat aset digital kita terus berpindah ke luar negeri. Di balik semua ini ada permainan kekuasaan. Siapa yang menguasai data, menguasai arah kebijakan. Jika Indonesia bisa memotong ketergantungan ini dan membangun teknologi kedaulatan data, maka para raksasa digital global akan kehilangan pijakan penting di Asia Tenggara. Indonesia mandiri secara digital adalah ancaman serius bagi mereka yang selama ini memanfaatkan data kita. Karena saat kita punya kontrol atas informasi, kita juga punya kendali atas narasi, keamanan nasional, dan masa depan ekonomi digital kita sendiri. Ketahanan pangan adalah salah satu indikator terpenting dalam kemandirian sebuah negara. Namun ironisnya, Indonesia yang dikenal sebagai negeri agraris masih bergantung pada impor pangan strategis seperti gandum, kedelai, dan bahkan garam. Menurut data BPS dan FAO, pada 2023 Indonesia mengimpor lebih dari 2 juta ton kedelai dan 11 juta ton gandum. Ketergantungan ini menciptakan celah besar dalam sistem keamanan nasional karena bisa digunakan sebagai alat tekanan oleh negara produsen. Ketika Indonesia mencoba membangun ketahanan pangan,
seperti program food estate atau revitalisasi pertanian lokal, banyak yang mempertanyakan efektivitasnya. Tapi di balik kritik itu, ada kekhawatiran dari negara eksportir besar. Jika Indonesia bisa swasembada kembali, maka pasar besar ini akan hilang. Bayangkan negara dengan lebih dari 270 juta penduduk tak lagi mengimpor gandum, gula, atau jagung. Itu adalah kerugian besar bagi industri pangan global. Selain itu, kontrol atas bibit dan pupuk masih dikuasai oleh segelintir perusahaan multinasional. Indonesia belum sepenuhnya mandiri dalam riset genetika pangan dan teknologi pertanian modern. Jika kita bisa membangun ekosistem lokal dari bibit hingga distribusi, maka dominasi global dalam industri ini akan goyah. Itulah sebabnya banyak soft lobbying dilakukan untuk tetap menjaga ketergantungan kita terhadap teknologi pangan luar. Sejumlah negara seperti India dan Brasil sudah membuktikan bahwa negara berkembang bisa menjadi pemain utama dalam industri pangan. Indonesia punya potensi yang sama dengan lahan luas, iklim tropis, dan jutaan petani. Tapi perlu keberanian untuk membangun dari bawah. Kemandirian pangan bukan hanya soal beras, tapi soal kedaulatan nasional. Saat Indonesia bisa mengatur distribusi dan harga pangannya sendiri, tidak ada lagi yang bisa mengancam kita lewat embargo makanan. Di titik itu, Indonesia tak hanya akan berdiri mandiri, tapi juga akan jadi model bagi banyak negara selatan global untuk bangkit, sebuah mimpi buruk bagi negara yang selama ini memonopoli sistem distribusi pangan dunia. Kemandirian energi adalah fondasi utama bagi negara besar. Sayangnya, Indonesia yang kaya akan energi justru mengalami paradoks. Kaya sumber daya tapi miskin kedaulatan. Cadangan batu bara, minyak, gas, hingga potensi panas bumi dan energi surya kita sangat besar. Namun pengelolaannya masih banyak dikuasai asing. Laporan PwC Energy Review 2024 menyebut lebih dari 70% blok minyak dan gas Indonesia dikelola oleh perusahaan luar negeri. Ketika Indonesia memutuskan untuk menghentikan ekspor bahan mentah seperti nikel dan bauksit demi membangun industri hilir, banyak negara menggugat kita ke WTO. Mereka takut karena langkah ini bisa jadi domino efek bagi negara lain di selatan dunia untuk menempuh kebijakan serupa. Indonesia yang mampu mengolah sumber daya sendiri berarti tak perlu lagi menjual murah dan membeli mahal. Ini mengguncang sistem perdagangan global yang selama ini tidak adil.